Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bisnis plan dari Mr. Crispy. Anggota kelompok 7 yaitu ada Ahmad Faisal Hidayat, yang kedua Alvito Diasa Putri, yang ketiga Azhari Fahrewa Lubis, yang terakhir saya sendiri yaitu Sujamana. Latar belakang dari Mr. Crispy itu sendiri ada yang pertama prospek bisnis yang bagus, yang kedua bersaing dengan pemasaran hingga menembus pasar nasional, yang terakhir ada meningkatkan citra rengginang sebagai makanan tradisional namun modern. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afita. Kepada Afita dipersilahkan. Ringkasan eksekutif. Mr. Crispy atau rengginang sendiri merupakan produk daerah yang jarang orang ketahui, serta identik dengan bentuk yang sama dimanapun orang-orang melihatnya. Ada beberapa dunia usaha yang mulai mengembangkan produk usaha ini. Begitupun dengan kami, namun tentu saja produk yang kami jual nantinya akan jauh berbeda dari produk rengginang yang dijual pada umumnya. Mengikuti tren zaman sekarang, ada beberapa hal yang akan kami ubah namun tidak menghilangkan ciri khas dari rengginang itu sendiri. Produk rengginang adalah kerupuk yang terbuat dari bahan dasar beras ketan hitam dan pada proses pembuatannya tidak dilakukan proses penggilingan bahan menjadi halus. Produk kami memproduksi berbagai varian rasa dan bentuk sehingga menarik minat konsumen. Mr. Crispy, usaha rumahan atau home industry yang memproduksi dan menawarkan produk olahan rengginang. Nama perusahaan Mr. Crispy, alamat Sukaraja Bandung, telepon 0819 7354 0544. Jenis perusahaan home industry rengginang, produk rengginang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Faisal. Selanjutnya yang ketiga ada sejarah perusahaan. Untuk pendiri perusahaan tersebut ada yang pertama Ahmad Faisal Hidayat, yang kedua Afita Desa Putri, yang ketiga Azhari Fareja, dan yang keempat ada Suci Amana. Untuk pokok-pokok mengenai keuangan dan operasional. Pertama ada jumlah investasi sebesar 2.065.000. Untuk biaya operasional, biaya tetapnya. Untuk total biaya tetap ada 47.907, dan untuk total biaya variabel ada 11.785.000. Untuk total biaya perkiraan memiliki laba per bulan sebesar 1.367.083. Dan untuk laba balik modal total investasi atau keuntungan tersebut dapat kembali selama 2 bulan. Yang keempat, ada strategi bisnis. Citra yang diinginkan di pasar yang pertama adalah kesempatan yang besar untuk menjangkau pasar yang luas. Yang kedua, kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak luar. Yang ketiga, masih sedikitnya kompetitor dengan varian produk yang sama. Untuk analisis SWT-nya, perusahaan ini memiliki kekuatan. Yang pertama, pemilihan bahan baku yang berkualitas. 2, pengemasan yang aman. Dan 3, rasa dan bentuk yang bervariasi. 4, gaya pemasaran yang lebih luas. Namun perusahaan ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, masih kekurangan sumber daya manusia. Owner masih turun tangan merangkap beberapa divisi yang masih kosong. Yang kedua, inovasi masih sedikit. Masih mencoba dengan inovasi seadanya, apakah cocok atau tidak rasanya dengan lidah masyarakat, dan semua orang belum tentu menyukainya. Yang ketiga, ada media promosi masih kurang hanya melalui Instagram atau media sosial masing-masing. Belum luas seperti iklan komersial dan semacam yang berbayar. Yang keempat, keuangan tidak kuat atau lemah dan masih sangat
fluktuatif pertumbuhannya. Perusahaan ini juga memiliki peluang. Pertama, ada tingkat inflasi tidak terpengaruh terhadap pembelian konsumen. Yang kedua, makanan yang dapat dikonsumsi banyak kalangan masyarakat. Yang ketiga, dapat mengembangkan bisnisnya dengan menambah produk baru dan membuka cabang lain untuk menguasai pasar. Namun, perusahaan ini juga memiliki ancaman. Yang pertama, tingkat inflasi menyebabkan kenaikan harga bahan baku yang mengakibatkan perusahaan harga jual serta mempengaruhi pendapatan usaha. Yang kedua, banyaknya pesaing dengan jenis usaha yang sama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Amanah. Kepada Suci, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran atau cost leadership strategi. Dalam pembuatan rengginang Mr. Crispy, kami menekan angka biaya yang kecil dalam proses produksi rengginang ini dengan memilih bahan baku dengan harga yang rendah namun kualitas yang bagus. Dalam promosi dan pemasaran, kami menggunakan media sosial seperti TikTok, Shopee, dan lain sebagainya agar konsumen mudah dalam memesan dan juga produk kami dapat dikenal secara luas oleh masyarakat tanpa harus membayar agen atau jasa iklan dalam proses pemasaran produk kami. Selanjutnya ada differentiation strategi. Produk kami memiliki keunggulan dari segi tampilan dan rasa, berbeda dengan rengginang pada umumnya yang terkesan sebagai makanan sederhana dan memaksimalkan kemasan, bentuk, kehigienisan, kehalalan, warna serta cita rasa yang beragam dan tentunya berbeda dengan rengginang pada umumnya. Selanjutnya ada innovation strategi. Untuk menarik banyak konsumen, kami melakukan berbagai inovasi pada produk kami sehingga rengginang yang kami buat dapat lebih unggul dari rengginang pada umumnya. Antara lain, bentuk kemasan yang menarik serta harga yang terjangkau, berbagai varian rasa yang unik, serta jaminan kesehatan, kehigienisan dengan bahan segar tanpa pengawet, serta kehalalan yang tercantum dalam kemasan, serta sertifikasi halal dari MUI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asita. Kepada Asita dipersilakan. Lokasi dan data letak. Lokasi. Tempat wisata, tempat dekat sekolah maupun tempat yang ramai dengan penduduk atau terjadi banyak lalu lalang di sana. Pada tempat tersebut dapat menjadi sasaran yang bagus untuk mengenalkan bisnis kami. Secara demografis, Mr. Crispy ini ditujukan untuk semua kalangan, baik siswa maupun masyarakat sekitar. Dengan adanya Mr. Crispy, akan memperluas pengenalan produk daerah seperti rengginang ini pada kalangan masyarakat yang lebih luas. Yang awalnya hanya produk daerah dengan rasa yang biasa, sekarang dapat dijadikan oleh-oleh atau cemilan yang lebih tren di masyarakat, memberikan kesan produk mahal namun harga masih terjangkau. Tata letak. 1. Persyaratan ukuran. Ukuran tempat produksi kami sedang, namun cukup untuk produksi dan sedikit tempat untuk berjualan di bagian depan toko. 2. IMB, AMDAL, dan sebagainya. IMB atau izin membangun sebuah bangunan ada. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan ada. 3. Masalah ergonomi. Disesuaikan dengan kenyamanan kami atau semua pegawai sehingga kami bisa nyaman saat bekerja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Faisal. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator akan menjelaskan kesimpulannya.
Untuk pemula seperti kami tentu akan sangat sulit membangun bisnis tanpa pengalaman. Namun dengan ide dan pelajaran yang telah kami dapatkan semasa berkuliah akan sangat membantu dalam membangun bisnis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.